Sementara itu pemirsa, psikolog anak Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto mengingatkan harusnya dilakukan trauma healing atau pemulihan trauma bagi korban bencana erupsi Gunung Semeru. Pemulihan trauma sangat penting dilakukan khususnya bagi anak-anak untuk membangkitkan semangat mereka. Psikolog anak Seto Mulyadi mengingatkan pentingnya melakukan trauma healing atau pemulihan trauma bagi korban bencana Gunung Semeru, khususnya bagi anak-anak. Hal ini disampaikan Kak Seto saat menghadiri Indonesia Millennial Teacher Festival 2021 di Cilacap, Jawa Tengah. Kak Seto pun meminta agar anak-anak tidak dibebani oleh akademik atau kurikulum yang sedang berjalan. Ya, kami juga tidak berapa lama juga akan segera merapat ke sana bersama dengan Kementerian Sosial. Tapi intinya adalah anak-anak dibangkitkan kembali semangatnya, daya resiliensinya, daya tegar menghadapi berbagai tantangan, cobaan, mungkin juga penderitaan ini agar tetap semangat dan selalu berpikir positif. Maka kami juga mohon seluruh pendidik, seluruh sahabat anak di sana bisa membuat anak-anak semangat kembali, memberikan hiburan, membuat anak tersenyum, ceria, dan jangan ada lagi tekanan-tekanan atau tuntutan yang berlebihan. Pemulihan trauma bagi anak-anak sangat penting untuk masa depan mereka. Festival Guru ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru di era digital dan teknologi informasi. Kita harus mempersiapkan next young generation. Next young generation adalah milenial. Nah, kenapa harus disiapkan milenial, generasi muda, anak-anak muda? Karena ke depan negeri ini adalah ada di pundakmu anak-anak muda yang kata-katanya, perilakunya, pendidikannya, maka harus wajib belajar dan belajar untuk ke depan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Lalu seperti apa kegiatan pemulihan trauma yang seharusnya dilakukan untuk membangkitkan semangat korban erupsi Gunung Semeru? Kita telah bergabung pemirsa bersama psikolog anak Kak Seto Mulyadi. Selamat siang Kak Seto, gimana kabarnya Kak? Ya, selamat siang juga Mbak Tiara. Alhamdulillah kabar baik dan tetap semangat. Tetap semangat. Baik Kak Seto, ini kita jika berbicara mengenai dampak psikologi terhadap anak-anak yang berada di sekitaran atau terdampak begitu ya, bencana aktivitas Gunung Semeru kemarin. Sebenarnya ini idealnya, ini apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak ini Kak Seto? Ya, intinya adalah ibarat anak terluka. Kalau terluka kan harus diberi obat ya. Ini yang terluka adalah hatinya, jiwanya. Terluka karena berbagai situasi yang tidak nyaman, mungkin terkena suatu yang panas atau abu yang kotor, mungkin juga suara-suara dan sebagainya, suasana kepanikan dan sebagainya. Jadi bagaimana disembuhkan kembali? Caranya adalah membuat kembali itu semangat, membuat kembali anak gembira, membuat kembali percaya diri. Dan saya kira apa yang tadi sudah dilakukan oleh petugas-petugas dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian juga dari Angkatan Laut dan sebagainya, dari TNI, saya kira perlu diapresiasi. Yaitu membuat mereka gembira dengan bernyanyi, mungkin dengan menari, mungkin dengan juga aneka cerdas sangka, kuis, dan sebagainya. Sehingga anak merasa bahwa ternyata bukan hanya saya sendiri, banyak teman juga merasakan begitu. Ini juga meningkatkan kembali daya resiliensi anak, daya lenting anak supaya jangan hanya kemudian baper terus meratapi bencana ini, tapi terus kembali semangat dan bagaimana menghadapinya dengan penuh optimisme dan saling bergandengan tangan. Baik Kak Seto, mungkin kalau bisa digambarkan begitu ya pada saat bencana alam itu situasi tidak menentu begitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi pada anak-anak pada saat itu secara psikologi? Iya, memang anak-anak trauma sekali, anak sedih sekali ya. Kenapa begini terjadi dan kadang-kadang mungkin terlalu mendadak, tidak diduga sama sekali. Kemudian sekarang harus berada di pengungsian.
beberapa harus berpisah dengan temannya atau mungkin berpisah dengan keluarganya, dengan orang-orang disayangi atau mungkin hewan kesayangan dan sebagainya. Nah, ini tentu melukai mereka kan. Jadi sekarang bagaimana dibangkitkan kembali dengan senyuman, kasih sayang dari para petugas ya. Dan ya kami insya Allah kami dari LPAI Lembaga Perlindungan Anak Indonesia juga dalam waktu singkat akan juga merapat ke tempat bencana dan bergabung dengan para relawan dan juga para petugas yang sudah lebih dahulu untuk membuat anak-anak bangkit dan gembira kembali. Demikian Mbak Tiara. Ini kita melihat tadi memang trauma healing sudah dilakukan oleh pihak TNI dan juga Polri serta relawan yang berada di sana. Tapi kalau tidak dilakukan sesegera mungkin, Kak Seto, ini kira-kira dampak apa yang kemudian akan terjadi pada anak-anak di sana? Ya, mungkin diibaratkan tadi sebuah luka ya tidak segera diobati, maka akan menimbulkan kecacatan, sesuatu yang cenderung menetap. Gitu. Nah, luka jiwa ini kalau menetap ya kemudian akan terbawa bahkan bisa sampai ke arah dewasa. Jadi tidak percaya diri, menjadi mungkin tidak percaya kepada lingkungan, tidak percaya kepada orang-orang yang dianggap kok tidak bisa melindungi, kok terjadi pembiaran dan sebagainya. Jadi hal ini makanya perlu sekali dilakukan langkah yang cepat dan kami apresiasi sekali pada para relawan yang sudah lebih cepat sudah berada di tempat dan kemudian melakukan langkah-langkah untuk menjalankan treatment psikologis termasuk terapi, trauma healing dan sebagainya. Itu Mbak Dian. Apakah harus ada klasifikasi usia tertentu, Kak Seto, berkaitan dengan penanganan trauma healing begitu? Mengingat mungkin ada klasifikasi untuk anak di bawah 5 tahun sampai 12 tahun atau sebagainya. Apa perlu dibagi seperti itu? Iya, tentu ada perbedaan ya antara yang balita, masih balita usia SD, usia remaja, SMP dan SMA tentu berbeda. Jadi tidak bisa digeneralisasi dan kadang-kadang juga setiap anak pun berbeda. Jadi dalam hal ini tentu kita juga perlu memberikan perhatian secara individual. Ada beberapa langkah-langkah secara kolektif, tetapi ada juga beberapa secara individual. Ada beberapa pengalaman kami dalam kasus di daerah bencana. Mungkin ada kita banyak orang, mungkin sedikit 2-3% dari jumlahnya ada menyendiri, tidak tertawa, hanya merenung, menatap tempat yang hampa dan sebagainya. Nah, itu perlu adanya pendekatan individual. Baik, terima kasih banyak Kak Seto Mulyadi, psikologi anak telah berbagi informasinya bersama kami di Kabar Siang TV One. Terima kasih Mbak Tiara. Selamat